Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor sinkron untuk gas profesionalisme. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang motor arus bolak-balik atau motor AC adalah suatu mesin yang berfungsi untuk mengubah energi listrik arus bolak-balik menjadi energi gerak atau energi mekanik yang berupa putaran rotor. Salah satu jenis motor arus bolak-balik adalah motor sinkron atau serempak 3 fasa. Dikatakan motor sinkron 3 fasa karena motor ini beroperasi pada sumber tegangan 3 fasa. Dan dikatakan motor sinkron karena putaran medan stator atau medan putarnya dan putaran rotor serempak atau saling bersinkronan antara stator dan rotornya. Selanjutnya yaitu tentang pengertian dasar dari sinkronus motor atau motor sinkron itu sendiri. Sinkronus motor atau motor sinkron adalah motor AC 3 fasa yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa slip. Motor sinkron merupakan motor arus bolak-balik atau AC yang penggunaannya tidak seluas motor sinkron. Secara umum, penggunaan motor sinkron difungsikan sebagai generator, akan tetapi motor sinkron tetap digunakan oleh industri yang membutuhkan ketelitian putaran dan putaran konstan. Motor arus bolak-balik terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang diam atau stator dan bagian yang bergerak atau rotor. Motor sinkron pada pengoperasiannya tidak dapat melakukan start awal atau self starting. Oleh karena itu, motor sinkron 3 fasa membutuhkan penggerak mula atau primer mover untuk memutar medan pada stator sampai pada kecepatan putar medan putar stator. Pada motor sinkron, perubahan beban tidak mempengaruhi kecepatan putar motor karena ketika motor masih bekerja pada rotor, maka rotor akan selalu terikat dan terkopel secara magnetis dengan medan putar dan dipaksa untuk berputar dengan kecepatan sinkronnya. Karena demikian, motor sinkron biasanya digunakan pada sistem operasi yang membutuhkan kecepatan konstan dengan beban yang berubah-ubah. Contohnya pada rolling mills, mesin penghancur atau crusher, plug binder, reciprocating pump, dan lain sebagainya. Karakteristik motor sinkronus motor sendiri yaitu sebuah stator 3 fasa sama dengan motor induksi. Umumnya sinkronus motor yaitu sama dengan motor induksi. Stator yang memiliki tegangan menengah sering digunakan. Buah rotor yang bersinggungan atau bidang yang berputar yang memiliki jumlah kutub yang sama sebagai stator dan dipasok oleh sumber eksternal arus DC. Dimulai sebagai motor induksi, rotor sinkronus motor juga mempunyai sebuah squirrel chain winding yang dikenal sebagai amortisseur winding yang berfungsi menghasilkan torsi untuk menyalakan motor. Sinkronus motor akan dijalankan pada kecepatan sinkron sesuai dengan rumus, yaitu RPM dari sinkronus motor sama dengan 120 dikali frekuensi dibagi banyaknya kutub. Konstruksi motor sinkron. Motor sinkron juga memiliki dua bagian penting, yaitu seperti saya jelaskan tadi, yaitu ada stator yang merupakan bagian diam dan bagian rotor yang berfungsi sebagai komponen yang berputar. Stator terdiri dari 3 inti besi, yaitu bahan ferromagnetik yang dipeliti dengan lilitan 3 fasa. Lilitan 3 fasa ini sendiri sama dengan lilitan pada 3 fasa pada rotor induksi. Pada gambarnya dapat terlihat. Ini sama. Yang bagian A adalah rotornya, yang bagian diam, sedangkan yang B ini adalah yang bagian yang tidak diam, yang bergerak. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa sifat penting dari motor sinkron, diantaranya adalah satu, motor sinkron dapat bekerja sebagai power factor yang berbeda-beda, baik power faktor terlambat atau lagging atau power faktor mendahului atau leading bila arus eksitasi dirubah. Motor sinkron tidak dapat start dengan sendirinya seperti tadi saya jelaskan.
Untuk start motor sinkron ini merupakan bantuan peralatan tambahan yang dapat membantu berputar hingga mencapai kecepatan sinkron atau mendekati kecepatan sinkron hingga motor harus dapat bekerja normal. Prinsip kerja dari motor sinkron sebagai berikut. Amortiseur pada rotor menghasilkan memulai torsi dan mempercepat torsi untuk mempercepat sinkronis motor itu sendiri. Fungsi dari amortiseur sendiri yaitu memulai torsi dan mempercepat torsi. Ketika kecepatan motor mencapai 97% dari papan RPM, medan arus DC diterapkan ke rotor untuk menghasilkan torsi tarikan, dan rotor akan menarik langkah dan mensinkronisasi dengan medan flux yang berputar dalam stator. Motor akan dijalankan pada kecepatan sinkron dan menghasilkan torsi yang sinkron atau sinkronus torque. Setelah sinkronisasi, dorongan torsi tidak dapat ditingkatkan lagi atau motor akan menjadi di luar kendali. Kadang-kadang jika kelebihan beban sesaat, motor akan slip dan sinkronisasi ulang. Perlindungan saat dorongan harus disediakan. Jika tidak, motor akan berjalan sebagai sebuah motor induksi arus tinggi dan mungkin kerusakan pada motor yang parah. Ini adalah perbandingan antara motor induksi dengan motor sinkron pada karakteristik berbeban. Pada motor induksi, penambahan beban akan menyebabkan kecepatan putar motor akan berkurang. Berkurangnya kecepatan mengurangi IGL lawan sehingga tambahan arus akan ditarik dari sumber menggerakkan beban yang bertambah agar kecepatan putar kembali seperti semula. Sedangkan pada motor sinkron, hal ini tidak terjadi karena ketika masih bekerja, maka rotor motor sinkron akan selalu terikat atau terkopel secara magnetis dengan medan putar dan dipaksa untuk turut berputar dengan kecepatan sinkronnya. Selanjutnya yaitu keuntungan dari motor sinkron itu sendiri. Yang pertama, dari biaya awal dari sebuah sinkronus motor lebih besar dibandingkan motor induksi AC biasa, karena ada biaya yang untuk kerusakan rotor dan sinkronisasi sirkuit. Biaya ini biasanya karena faktor-faktor sebagai berikut. Pertama yaitu pengaturan kecepatan sebuah motor sinkronus motor itu sendiri sebagai pilihan ideal untuk proses industri tertentu dan sebagai penggerak utama generator. Sinkronus motor memiliki kecepatan atau karakteristik torsi yang cocok untuk penggerak langsung dari mesin tenaga kuda yang besar. Beban RPM rendah seperti kompresor maju mundur. Sinkronus motor beroperasi pada faktor yang ditingkatkan dengan demikian dapat meningkatkan faktor daya sistem secara keseluruhan dan menghilangkan atau mengurangi utilitas faktor daya. Peningkatan faktor daya dapat mengurangi dropnya tegangan sistem dan dropnya tegangan pada terminal motor. Pada sinkronus motor atau motor sinkron ada mode eksitasi. Ada dua umum yang digunakan untuk aplikasi dari medan arus DC ke rotor sinkron motor atau motor sinkron. Yang pertama yaitu sistem tipe brush menggunakan output dari suatu generator DC yang terpisah atau exciter ke cincin slip dari rotor. Sistem brush excitation memanfaatkan suatu integral exciter dan perikatan penyala arah yang berputar yang menghilangkan kebutuhan akan proses dan cincin slip. Brush tipe excitasi sistem, ini adalah gambarnya. Analisis dari gambar tersebut, ini adalah dari gambar yang tadi. Dalam metode eksitasi DC, arus medan untuk sinkronus motor disediakan oleh generator DC tersebut dikenal sebagai exciter. Exciter sendiri adalah gabungan dari mesin DC yang didorong oleh sinkronus motor itu sendiri atau oleh suatu motor penggerak yang terpisah. Bidang exciter terpisah dengan kontrol perangkat. Beberapa kontrol eksitasi menyediakan penyesuaian manual dari kekuatan bidang. Sistem lain secara otomatis mengatur dengan medan sinkronus motor dalam suatu konfigurasi loop tertutup yang telah dirancang untuk mempertahankan kekuatan medan yang memadai untuk berbagai beban atau untuk mempertahankan faktor daya konstan. Medan exciter diberikan energi ketika 52 ampere membantu pemutus utama. Pada ilustrasi sistem di atas, kekuatan medan exciter
mengontrol output DC dari exciter yang diambil oleh brus pembalik ke brus cincin slip motor dan diterapkan melalui cincin slip ke medan putaran utama dari sinkronis motor. Motor sinkron dimulai sebagai sebuah motor induksi. Ketika rotor mencapai kecepatan mendekati sinkron, medan arus pada motor diterapkan pada field application relay. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi tadi yaitu motor sinkron adalah motor AC 3 fasa yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa slip. Motor sinkron ini memerlukan arus DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Demikian.